Sugeng Menangi Gajah. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Begitu besar kasih Allah kepada kita, syukur kepadanya yang mengaruniakan hidup kepada kita. Mari kita puji dan sembah Dia, Sang Gembala Agung yang mengasihi kita, domba-dombanya. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita awali ibadah ini dengan pengakuan. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Sang Gembala Agung yang mengasihi, memberi hidup, dan yang menyatakan keselamatan kepada kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Dan menyertai saudara-saudara. Dipersilakan. Ada sebuah kutipan indah yang dapat menjadi penghantar ibadah kita saat ini. Demikian dunia, Tuhan tidak akan mengubah dunia ini untukmu, tetapi Ia mengubahmu agar engkau bisa mengubah dunia. Sebesar atau sedikit apapun perubahan kita, percayalah, bila itu dikerjakan dalam nama Tuhan, maka akan menjadi berkat, baik bagi diri kita maupun bagi orang di sekitar kita. Salah satu hal yang kita patut syukuri sebagai orang-orang yang mendapatkan keselamatan adalah hidup kita dibimbing dan dipelihara Tuhan dengan begitu luar biasa. Keselamatan tak hanya
dirasakan nanti, yaitu dalam kehidupan abadi setelah kematian. Dalam kehidupan kita saat ini pun, kasih dan pemeliharaan Allah dapat kita rasakan dalam setiap langkah kehidupan kita. Oleh karena itulah, komitmen perubahan hidup seluruh kehendak Sang Gembala Agung adalah sebuah tanggung jawab sekaligus anugerah bagi kita yang percaya kepadanya. Yang perlu kita pahami bahwa perubahan yang diminta Allah bukan sesuatu yang membuat kita kehilangan jati diri. Justru melalui perubahan ibadah, melalui perubahan itulah kita dapat hidup sesuai jati diri kita yang sejati, yaitu sebagai anak-anak Allah. Pengakuan dosa. Berubah memang bukan perkara yang mudah, sebab selalu ada kemungkinan kita akan kembali ke dalam cara hidup lama kita. Kelemahan dan keterbatasan kita adalah salah satu penyebab kenapa ini terjadi. Marilah kita mengaku bahwa sering kita tak menganggap kasih karunia Allah sebagai sesuatu yang benar-benar berharga bagi hidup kita. Karena hal inilah kita sering tidak sanggup berkomitmen untuk mengupayakan perubahan dalam hidup kita. Kini diberikan waktu bagi umat untuk berdoa secara pribadi.
Cukup. Mari berdiri untuk menerima anugerah Tuhan. Saudara-saudari, terimalah berita anugerah Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan
dalam Kristus Yesus. Sungguh layak kita bersyukur kepada Allah atas kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, sungguh pagi ini kami merasakan agung kasih-Mu. Engkau membangunkan kami dengan kekuatan baru, bahkan Engkau memperkenankan kami untuk datang ke rumah-Mu, untuk beribadah, memuji, memuliakan Engkau, bersekutu dengan saudara-saudara seiman dalam cinta kasih-Mu, dan boleh merayakan kasih Tuhan melalui pujian, melalui persembahan yang telah kami siapkan, terlebih melalui sabda sebagai tanda kehadiran-Mu. Karena itu ya Allah, Bapa Surgawi di dalam Kristus Yesus, kiranya Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami, bersabda melalui pemberitaan firman-Mu, sehingga hidup kami semakin diteguhkan untuk setia mengikat Engkau, setia senantiasa mengucap syukur, dan mampu berbagi cinta kasih. Bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Demi Kristus Yesus. Amin.
Bacaan yang pertama dari Kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kau Tuhan adalah
Bacaan kedua dari 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 25. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk Dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masuk masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti Dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing itu tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya, dan Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri hanya datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar, memelihara, dan melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Salam. 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 Saudara-saudari yang terkasih, hari ini tema kita membawa satu hal yang menyenangkan, diubahkan oleh kasih karunia. Mari kita melihat. Ada sebuah ungkapan bahwa ning donya kuwi mung mampir urip.
Hidup dunia ini hanya sekedar mampir minum. Kalau bonusnya ya bisa minum kopi, bisa merokok sebentar, ada pacitan. Tapi seberapa lama dia harus segera meninggalkan? Cuma mampir. Hidup itu hanya sementara. Tapi bagi orang percaya bahwa di balik kehidupan yang sementara itu, sesudah kematian ada kehidupan. Kehidupan yang disebut dengan kehidupan kekal. Kehidupan kekal yang untuk selama-lamanya. Yang menjadi pertanyaan adalah, siapa yang dapat menjamin bahwa kita akan memiliki kehidupan kekal itu? Maka bacaan kita melegakan kita ketika Yesus dalam Injil mengatakan, akulah pintu bagi domba-domba itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, mari kita memahami konteks ini. Di kehidupan kita yang ngingu, yang punya kambing, punya sapi, selalu dibuatkan kandang, selalu ada kandang. Dan biasanya kandang itu kemudian tertutup. Dalam zaman Yesus sama, kandang domba itu ada dua macam. Yang pertama adalah gua, jadi di sana ada banyak gua-gua batu, dan kemudian ada satu pintu sempit. Jadi pintu itu cukup untuk memasukkan keluar masuk domba, tapi hanya satu pintu. Atau kandang buatan dengan pagar bumi yang melingkar kotak begitu, kemudian ada satu pintu, dan pintunya itu juga kecil. Nah, penjaga atau gembala ketika domba-domba itu sudah masuk, kemudian gembala itu ada di pintu itu. Maka ilustrasinya adalah seakan-akan Yesus duduk, kalau orang Jawa melangkring gitu ya, kayak duduk tapi di tanah begitu, kakinya itu ditendangkan ke bagian pintu yang lain. Dia menjaga pintu. Pintu itulah jaminan keluar masuk domba. Sehingga ketika Yesus mengatakan akulah pintu, dia sedang mengatakan aku yang menjamin kehidupan. Aku yang menjamin kehidupan. Dan kalau yang menjamin itu pintu, sekaligus yang di depan itu bukan sekedar penjaga, tapi gembala, maka dia bisa mengatakan seperti ayat yang ke-10 tadi, akulah pintu. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Jadi Tuhan Yesus seakan-akan ingin menekan, akulah pintu. Pintu yang akan menjamin kehidupanmu sekaligus menjamin kesejahteraanmu. Jadi dua hal yang Tuhan Yesus jamin, kehidupan sesudah kematian yang tadi digambarkan urip mau mampir ngombe, ada kehidupan baru yang abadi yang diberikan Tuhan. Maka nyanyian kesanggupan tadi melukis sekali. Karena kasihnya agung sang putra menjelma, dia mencari yang sesat, diampuninya. Artinya beroleh rahmat, kehidupan abadi. Tetapi bukan hanya kehidupan abadi tadi. Mazmur menegaskan, ia menyegarkan hidupku. Ia membawa aku ke tempat yang berair. Artinya dia menjaga hidup kita selama kita menjalani hidup ini sebagai domba Allah, sebagai domba dalam menjalani kehidupan dijaga. Dia menyegarkan jiwa. Bahkan dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Karena sang gembala agung itu, tongkatnya dan gadanya menjaga aku. Artinya dalam perjalanan hidup kita,
jangan pernah takut. Allah menjaga. Tuhan mengizinkan kita suatu saat memiliki, mendapatkan kekurangan, mendapatkan persoalan hidup, mendapatkan masalah-masalah yang berat apapun itu. Tapi ingatlah, Dia adalah Gembala, sekaligus pintu yang menjamin kehidupan kita, bukan hanya yang akan datang, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, jaminan itu diberikan dalam bacaan yang kedua, 1 Petrus 2, melalui kematiannya. Jadi jaminan kehidupan kekal, jaminan kesejahteraan yang Allah berikan di dalam Yesus Kristus itu, jaminannya bukan main-main. Maka ada satu pujian, bukan dengan emas dan perak yang mahal, aku ditebus oleh darah yang mahal. Dan dalam tradisi Israel, darah itu jaminan yang paling berharga. Maka ketika kita melewati peristiwa Paskah, kita sedang diingatkan melalui tanda darah di setiap rumah, di situ dibebaskan dari kematian. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, kita diingatkan, bahkan kita yang sesat sekalipun, kita yang berdosa luar biasa sekalipun, kasih Allah itu tidak terbatas. Kasih Allah itu menyapa setiap kita ketika kita mau melewati pintu, ketika kita mau menerima Sang Gembala itu. Maka dikatakan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, di dalam pengertian itulah kita bisa mengerti bahwa hidup kita hanya karena kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Apa itu sih rahmat? Kasih karunia adalah pemberian yang sebenarnya tidak layak diterima. Pemberian yang sebenarnya tidak layak diterima, tetapi diberikan bukan sekedar cuma-cuma, tetapi dengan penebusan. Bapak Ibu saudara-saudari, ada sebuah cerita tentang ada 2 orang kembar. Yang satu begitu jahat, yang satu adalah hakim yang adil. Kembar, gak bisa dibedakan. Ketika kecil mereka terpisah. Yang satu dipelihara oleh begal, orang Jawa mengatakan keju yang luar biasa. Yang kedua dipelihara oleh hakim yang agung. Ketika mereka muda, di kota itu terkenal ada pembunuh sadis, perampok yang tega membunuh. Akhirnya tertangkap. Dan ketika diadili, yang mengadili adalah hakim itu. Ketika mereka disidang, orang kaget. Karena yang mengadili dan yang diadili mirip. Karena mereka memang kembar. Yang tahu hanya hakim itu, bahwa ini adalah kembaran. Si kembar itu tidak tahu. Dan hakim itu memutuskan harus dihukum mati dan besok digantung sampai mati. Dan benar, putusan itu dilakukan menjelang hari eksekusi. Pagi-pagi benar, si hakim itu dengan jubah tertutup datang ke penjara. Dia membuka pintu karena dia memegang kunci. Buka. Kemudian mengatakan kepada si orang yang akan dieksekusi, sekarang tolong lepas pakaianmu, tolong lepas pakaianmu, dan sekarang pakailah jubah, pakailah jubah, keluarlah dari kamar ini, pergilah ke tempat dan gantikanlah aku sebagai hakim yang agung. Maka siang itu pembunuh, penjahat besar dieksekusi. Padahal sebenarnya yang dieksekusi adalah hakim itu, hakim yang adil itu.
dia dieksekusi demi kembaran. Dan itulah kasih karunia. Dan itulah yang kemudian mengubah si penjahat ini. Aku telah ditebus oleh kembaranmu, maka mulai sejak ini aku harus berperilaku seperti hakim yang adil tahu. Aku harus berperilaku seperti hakim itu. Maka si penjahat itu kemudian mengubah dirinya, berusaha keras supaya dia seperti hakim kembarannya telah mati. Bapak Ibu saudara-saudari, itulah kita ditebus oleh anugerah Allah di dalam Kristus. Supaya apa? Supaya kita mau berubah. Supaya kita mau berubah. Maka 1 Petrus mengingatkan, kalau sekarang, kalau kamu dulu nakal, kemudian dikeplaki wong, memper. Kalau kamu jahat, kemudian dihukum, memper. Tetapi sekarang, kalau kamu berbagi kasih, berbagi cinta, mengungkapkan kebenaran, kemudian kamu dianiaya, terimalah itu sebagai ucapan syukurmu. Karena kamu telah setia untuk berubah. Kamu telah setia untuk berubah. Dan perubahan inilah yang menciptakan harmoni. Menciptakan harmoni. Bapak Ibu saudara-saudari, gereja itu dari kata eklesia, orang yang dipanggil keluar, diubah oleh kasih Kristus. Supaya apa? Supaya mereka berubah. Berubah mampu menciptakan harmoni kehidupan. Harmoni di kata Yunani, harmonia, artinya terikat secara serasi, terikat oleh secara selaras. Dan tentu Mas Wisnu ada harmoni dalam musik. Bagaimana menggabung-gabungkan unsur-unsur suara, unsur-unsur nada menjadi satu kesatuan yang indah. Dan bacaan pertama kita melukiskan itu. Kita adalah gereja, persekutuan umat Kristus yang diubahkan, dipanggil keluar menjadi umat yang saling mengasihi, umat yang dipanggil untuk hidup bersama, saling mengasihi, menciptakan harmoni cinta kasih yang dapat dirasakan indahnya oleh yang lain. Gereja adalah persekutuan harmoni di mana cinta kasih itu kelihatan nyata. Jadi maaf Bapak Ibu, kalau di gereja hanya karena sesuatu hal kemudian bentik, saling membenci, itu bukan kehendak Kristus. Itu disharmoni, diciptakan. Maka Kristus mengajarkan kasih itu ada pengampunan, kasih itu ada penerimaan. Dan inilah yang harus terjadi dalam gereja, diubahkan untuk saling mengasihi, menciptakan harmoni cinta kasih. Dalam panggilan itulah kita bisa melihat contoh. Mereka saling berkumpul, berbagi cinta kasih, saling berbagi makanan. Mereka mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, dan kemudian firman itu mengubah kehidupan kita. Setiap pelayanan-pelayanan bergereja kita adalah dalam rangka menciptakan harmoni. Ada pralenan, ada diakonia, ada pelayanan musik, ada pelayanan liturgi. Semuanya dalam rangka menciptakan harmoni sebagai persekutuan umat Allah yang telah diubahkan oleh kasih karunia. Maka mari kita menempatkan diri kita yang telah diubahkan oleh kasih karunia itu seperti tadi begal yang telah diubahkan karena pengorbanan kembaran. Hari ini kita diingatkan, yang pertama, kita diubahkan oleh kasih karunia Kristus. Kita telah boleh melewati pintu itu, sehingga kehidupan kekal sudah menjadi jaminan bagi hidup kita. Tetapi senyampang kita masih ada dalam dunia ini, sejahtera Allah diberikan kepada kita.
damai sejahtera, Shalom itu diberikan. Bagaimana mewujudkan Shalom itu? Mari dalam kehidupan bersama kita dipenuhi dengan cinta kasih. Kita mampu berbagi kasih dalam berbagai bentuknya. Ketika kita mendengarkan mazmur yang didaraskan, hati kita maknyes. Ketika bersama-sama kita menyanyikan pujian, hati kita lega. Padahal di balik pujian itu ada tim liturgi yang menyiapkan, ada latihan, tetapi membawa harmoni kepada kita. Maka mari dalam kehidupan bersama kita menciptakan harmoni tadi, seperti gambaran jemaat mula-mula. Supaya apa? Di sana dikatakan bahwa di dalam kehidupan jemaat mula-mula itu mereka dilihat oleh banyak orang. Banyak orang melihat kehidupan jemaat mula-mula dan menjadi satu kesaksian. Dikatakan demikian, sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Mengapa jemaat itu disukai semua orang? Karena dalam hidupnya ada harmoni cinta kasih yang ditunjukkan. Biarlah Tuhan yang telah mengubah hidup kita mengaruniakan kasih-Nya terus-menerus, sehingga kita tidak pernah kehabisan cara untuk mengasihi, tak diubahkan. Tuhan memberkati. Amin. Kita masuk dalam saat hening, dan biarlah firman Tuhan kita diingatkan bahwa kita telah memiliki kehidupan abadi sesuai dengan janji-Nya, dan Dia terus memelihara hidup kita supaya kita hidup dalam Shalom, dalam damai sejahtera, dan dimampukan membangun komunitas bersama yang harmonis, dipenuhi dengan cinta kasih. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Bersama dengan jemaat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari berdoa. Kami datang kepadamu di dalam doa syukur, karena hidup kami tidak berhenti hanya di dunia ini. Oleh kasih karunia di dalam Yesus Kristus, kami boleh melewati pintu kehidupan, sehingga jaminan akan hidup yang kekal Engkau berikan kepada kami. Bukan hanya itu, Gembala kami,
akan senantiasa menjaga hidup kami ketika kami menjalani kehidupan di dunia dengan segala ragam persoalan-persoalan, masalah-masalah yang ada. Tuhan menjaga. Engkau mengizinkan kami untuk menikmati hari-hari baik, tetapi juga Engkau memberikan kekuatan ketika kami harus melewati hari-hari yang buruk. Karena itu kami yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah gembala kami yang agung, gembala kami yang baik. Karena Engkau telah memberikan nyawamu bagi kami karena kasih-Mu. Dan biarlah kami boleh menghayati kasih-Mu itu dalam kehidupan bersama kami, sebagai pribadi, sebagai keluarga, bahkan sebagai gereja. Mampukan kami semakin mengasihi diri kami sendiri, sehingga kami ingin melakukan yang terbaik bagi diri kami, menjaga tubuh kami supaya tetap sehat, tetap baik. Kami juga ingin berbagi kasih dalam keluarga, sehingga dalam kehidupan keluarga kami, masing-masing anggota keluarga merasakan sapaan cinta kasih, sehingga ada harmoni. Kami menjadi keluarga yang harmonis karena orang tua mengasihi anak dengan sungguh-sungguh dan dapat dirasakan. Anak-anak menaruh hormat kepada orang tua, suami istri saling menunjukkan kasihnya. Demikian juga dalam kehidupan bergereja. Biarlah kami boleh menjadi suatu persekutuan yang harmonis, di mana cinta kasih kami tunjukkan dengan berbagai macam cara, dengan segala bentuk pelayanan-pelayanan yang dapat kami lakukan. Biarlah itu bentuk ungkapan cinta kami kepada gereja, kepada Tuhan, Sang Pemilik gereja. Karena itu kami berdoa untuk setiap program bergereja kami. Diperlukan banyak dana, diperlukan banyak biaya, diperlukan banyak sumber pemikiran-pemikiran, topangan-topangan yang luar biasa. Segala macam bentuk topangan itu kami butuhkan. Dan biarlah kami boleh menciptakan harmoni, masing-masing kami sesuai dengan talenta-talenta kami, memberikan yang terbaik bagi program bergereja kami. Kami yakin dan percaya bahwa gereja Tuhan senantiasa Tuhan pelihara. Kami berdoa bagi kota kami tercinta Salatiga. Tuhan memberkati. Demikian juga bangsa dan negara kami. Dalam situasi yang tidak baik-baik saja, kami yakin Tuhan merawat bangsa ini. Kami juga berdoa untuk perdamaian di bumi ini. Kiranya Allah yang Maha Kasih berkenan memberikan damai-Mu pada setiap bangsa yang terlibat dalam pertikaian. Terima kasih ya Allah, di dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa, dan doa itu akan kami pujikan. Dan
bersyukurlah karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Mari ucapkan syukur dengan membawa persembahan di hadirat-Nya. Mari landasi persembahan kita yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan mengumpulkan persembahan diiringi nyanyian Ku Berserah Kepada Allahku. Ku
persembahan syukur kita di dalam doa. Doa saya antarkan. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, begitu besar kami mengucapkan syukur atas segala berkat yang telah Kau curahkan di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau selalu ada dan menyertai di setiap langkah kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan, kuduskan dan sucikan persembahan ini, besar maupun kecil. Dan kepada saudara-saudara kami yang telah dipilih, kiranya Tuhan berikan roh takut akan Engkau dan kebijaksanaan dalam mengelola dan mempergunakan persembahan ini. Kiranya persembahan ini bisa berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Tuhan, jika sebentar kami akan undur dari rumah ibadah ini, kiranya Tuhan menyertai setiap langkah kami hingga kami sampai ke rumah dengan selamat dan dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersyukurlah atas kasih karunia yang Tuhan anugerahkan, dan kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi bagi Kristus, nyatakanlah perubahan nyata, wartakan bahwa hidup dalam Kristus adalah anugerah. Kami siap menjadi saksi bagi Kristus. Terpujilah Tuhan Allah kita.
kini dan selamanya. Kini pulanglah dalam sukacita. Ingatlah sabda Tuhan, jalani hidup yang terus terarah kepada Tuhan. Bersyukurlah senantiasa atas kasih karunia-Nya, dan mari kita membuka hati untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa senantiasa memelihara, menopang, dan memberi kekuatan bagi saudara-saudari. Kasih karunia Kristus memampukan kita bersyukur dan berkomitmen untuk menyatakan perubahan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menguatkan, mendorong, meneguhkan, dan menghibur saudara-saudari dalam komitmen perubahan yang saudara-saudari nyatakan. Allah Trinitas senantiasa memberi berkat kepada saudara-saudari mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Amin.